udah pada minum? Sudah. Ini ya, ngomong-ngomong masalah minum, tolong kalau minum itu dihabisin airnya. Sayang, soalnya banyak yang baru sedikit udah ditinggalin. Kalau nggak dibawa pulang, kalau nggak harus di sini Bu. Gak apa-apa, walaupun nggak di depan ibu, walaupun posisi airnya masih di dus, itu sudah ke bawah doanya ya. Jadi sayang Bu ya, kasihan yang ngasih airnya. Ya, kalau ibunya setiap hari Sabtu bawa serbu sih katuran bae mau diaur-aur papari bahasanya gitu ya. Ini mah pura ya untuk kebaikan semuanya. Dan juga biar jangan mubazir ya. Itu ditenteng-tenteng aja kayak saya tuh. Kalau enggak misalnya kita ada kan yang tipenya sedikit-sedikit minum gitu ya. Itu bawa aja botol. Nah, sisa dari gelas yang kita minum itu dimasukin ke botol gitu. Jadi kan biar nggak eman ya, nggak kebuang-buang gitu. Ngapura ya Bu ya. Ini mah maaf, bukannya kita pelit di sini bukan, tapi terlalu seringnya ngebuangin air. Sayang banget loh, karena air itu udah penuh dengan doa. Terus juga yang minumnya itu insya Allah penyakit apapun akan diberi kesehatan oleh Allah ya. Jadi itu sekali lagi mohon maaf ya. Terus masalah makan nih masih berkisar masalah makan. Kebetulan hari ini menu kita ada 2 macam ya, yang satu ayam, yang satu rabek ya. Nah bagi ibu-ibu atau jamaah yang nggak suka makan rabek, ngomong maaf ya saya nggak makan rabek, jadi jangan diambil piringnya, kasih atau ngambil kasihin ke tetangga sebelahnya, maksudnya kasihin yang di sampingnya, jadi biar yang ngebagiinnya itu nggak ribet ya, nggak berisik gitu tuh, jadi seakan-akan kayak nggak pernah apa namanya ya gitu tuh, apa ya bahasanya, pokoknya kalau lagi berbagi itu udah yang anten-anten aja, nanti juga kebagian gitu ya. Saya tadi barusan nengok kan, setiap kali ngisi makanan saya tengok ya, khawatir ada yang kurang, ada yang apa ya, langsung saya kasih tahu tolong ini diperbaiki karena dagingnya terlalu sedikit atau ini gitu. Jadi untuk kebaikan semuanya ya, khawatir nanti apapun itu kalau kejelekan itu pasti yang jelek itu nama majlis zikirnya ya. Jadi kan nggak enak ya didengarnya, padahal kita yang tuan rumah yang di sini yang dititipin, misalnya yang ngasih ayam, ngasih kambing dan lain sebagainya, kita berusaha biar jamaah semuanya kebagian dan biar puas lah gitu ya, makannya itu biar cukup, jangan sampai kekurangan gitu ya. Jadi di sini di rumah terutama nggak ada untuk namanya ngambil terlalu banyak gitu ya. Paling saya ninggalin seala kadarnya. Itu juga untuk makan sore karena ada yang pulang malam atau makan malam, jadi jangan khawatir untuk disimpan sama kami sekeluarga di sini ya Bu ya. Kalaupun masih ada lebihnya itu dibagikan juga untuk yang masak dan juga yang lainnya ya gitu. Jadi hampura ya, jangan sampai itu tadi air jangan sampai kebuang. Terus makanan juga yang rapi, pas dibagikannya itu nggak usah saya belum, nanti setelah selesai dibagikan kan ada pertanyaan siapa lagi yang belum, nah baru saya Bu yang belum gitu. Jangan semuanya saya belum, nanti juga dibagiin ya. Ngedengarnya itu nggak enak loh, kedengaran kemana-mana gitu ya. Apalagi kalau ada yang lagi rada gimana gitu kan ya. Jadi tolong ini mah biar kita terbiasa rapi ya, di sini rapi, dimanapun nanti pas pembagian apapun itu biar rapi, jangan sampai rebutan ya Bu ya. Itu saja yang masalah makanannya, saya mohon maaf. Jadi tolong dirapikan lah, belajar yang rapi dari ya hal-hal yang kecil ya Bu ya. Terus tadi kita semua diundang oleh Ibu Uni Lady ya, besok pada hari Ahad sehabis dohor ya,
Makanya tuh jam-jam 11 gitu lah sampai selesai. Itu selamatan putra bungsunya yang selesai nikah ya, selesai nikah pada besok hari ya Bu ya. Tolong semuanya semoga bisa hadir. Tempatnya di Merak dekat Musola At-Taubah ya. Nggak pakai undangan Bu ya, mungkin ada yang di Japri, ada yang lewat salam gitu ya, disampaikan gitu ya. Jadi itu. Terus satu lagi diundang sama Ibu Mun di Musola Al-Ikhlas Sukajadi ya, di Jalan Tol Sukajadi. Itu pada hari Kamis, tanggal berapa itu hari Kamisnya, pokoknya hari Kamis besok ini, bukan Kamis depan ya, Kamis besok ini. Pas itu kita malam Jumat lagi malamnya ya. Nah sekalian saya pengumuman malam Jumat lagi. Itu di tempatnya Ibu Mun itu habis asar di musola atau di rumahnya Ibu Mun ya. Dalam acara 4 bulan anaknya lagi apa namanya, hamil. Kebetulan udah kayak 7 bulan apa 4? Oh 7 bulan tuh kan, salah, mohon maaf, lagi kurang ini. 7 bulan anaknya ya, yang sudah 2 kali apa 3 kali keguguran, sekarang alhamdulillah jadi ya Bu ya. Jadi minta di sana untuk zikir bersama katanya Pak, dan juga ngundang jamaah semuanya di Musola Al-Ikhlas Sukajadi di atas jalan tol ya Bu ya. Itu ya, semoga semuanya bisa hadir ya. Dan mohon maaf kepada ibu-ibu atau bapak-bapak jamaah yang waktu itu ngundang kami dan jamaah, mungkin ada yang nggak datang, termasuk saya juga, Bu Guru Eva ya, Hampura. Waktu itu saya kurang sehat, jadi nggak bisa hadir karena waktunya juga terbatas ya kalau di gedung mah. Kalau di rumah kan, oh iya, terima kasih diingetin ya. Terbatas kalau di rumah, insya Allah walaupun ini juga kita datang karena itu waktunya terbatas. Kebetulan selesai acara, selesai juga di sana. Jadi mohon maaf banget ya Bu Guru yang nggak bisa hadir. Saya pribadi nggak bisa hadir ya. Semoga anaknya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Satu lagi, hari Rabu besok itu di rumahnya Mbak Wita, di kantornya. Rutin setiap hari Rabu sebulan sekali, yaitu Rabu ketiga ya, di rumahnya Mbak Wita di kantornya, yang bertempat di Sukajadi Jalan Tol Merak ya. Ya bagi yang mau berangkat dari sini bareng, kalau dari Merak langsung ke tempatnya saja ya. Nah terus ibu-ibu tadi ya meyakinkan ibu-ibu, khawatir ya Bapak Ustadz itu ngomongnya begitu gitu ya. Kalau kita mau rumah tangganya langgeng, terus banyak rezekinya, terus bahagia, senang selalu gitu ya. Ya apa yang beliau sampaikan itu benar Bu ya. Walaupun rata-rata untuk perempuan itu, nih dengerin bapak-bapak ya, untuk perempuan itu itu apa namanya, malu katanya, tapi jangan diteruskan itu ya, karena emang itu nggak boleh menurut hukum ya, karena kita wanita itu harus mengajak kepada suami. Nah dalam hal ini kalau saya pribadi ya, karena saya bisa bicara karena saya yang melakukan ya Bu ya, itu kalau kita nggak keomong, untuk ngomongnya berat, dengan bahasa isyarat ya, dengan bahasa isyarat, dengan dari ini tingkah laku kita, insya Allah si suami ini akan merasa bahwa akan tahu, oh istri saya ini ngajak saya untuk bercinta gitu ya Bu ya. Tapi melakukannya dengan ikhlas ya, dengan hati yang senang, jangan merasa terpaksa. Kalau terpaksa juga rezekinya sama aja Bu, nggak akan mengalir gitu ya, karena kita harus sama-sama suka, sama-sama menikmati, sama-sama rela gitu ya. Jangan ada kan ya, saya juga sendiri kadang suka sih waktu itu ya,
merasa terpaksa, merasa hanya ini apa namanya, takut kalau kita nggak nurutin gitu ya, nggak ngikutin, nggak ngelakuin, itu adalah dosa besar. Karena kalau kita perempuan menolak keajakan suami itu adalah laknatullah ya. Malaikat itu akan mengutuk kita. Nah, kadang ada rasa seperti itu, karena terpaksa, nanti saya takut nih dengan dosa gitu. Nah, nanti jangan seperti itu Bu, karena itu nggak boleh. Ya memang dosa gitu ya. Nah, dengan kita melakukan hal hubungan suami istri itu dengan ikhlas, dengan ridho, dengan sukarela, dengan menikmatinya, itu akan hasilnya itu akan lebih nikmat. Terus ke dalam keluarga, hubungan kita keluarga itu benar-benar harmonis ya. Jadi tidak dibikin-bikin, tidak dipura-pura ya, benar-benar itu dari hasil hubungan kita suami istri dan keluarga kecil kita itu benar-benar karena Allah semuanya ya. Jadi itu ya Bu ya, jangan sampai merasa terpaksa. Karena saya juga dulu merasa terpaksa banget. Karena kita perempuan ya, udah ini udah itu, malam juga kita harus ini gitu ya. Jadi kayaknya lelah gitu. Ternyata kalau kita melakukannya dengan terpaksa ya yang ada capek doang, nggak ada enaknya, nggak ada nikmatnya. Tapi kalau kita melakukannya dengan sukarela dan ikhlas dan benar-benar ibadah kepada Allah, itu luar biasa Bu ya, nikmatnya itu ke semuanya Bu, bukan hanya nikmat antara kita dan suami, tapi ke semuanya, ke rezekinya, ke rumah tangga juga ada. Walaupun kita ada masalah juga nggak terlalu ribet, terus ini bawaannya tuh tenang aja gitu, tenang aja. Dan kalau misalnya kedua belah pihak nih, nggak suami nggak istri, kalau kurang melakukan itu, yakin yang ada tuh emosi nggak karuan. Oke, kita jadi perempuan jangan pura-pura nggak butuh Bu, sama aja ya. Jadi sama aja ya, sama-sama membutuhkan lah. Karena harmonisnya suatu hubungan rumah tangga itu, walaupun itu bukan utama ya, tapi itu salah satu faktor yang menuju ke keharmonisan itu ya. Apalagi yang masih muda-muda nih, wah harus benar-benar ya namanya masih kencang segala-galanya ya. Jadi harus benar-benar dengan ini melakukannya ya, dengan sukarelanya ya. Itu ya Bu ya. Ya kalau yang nggak punya mah ya janganlah, jangan apa namanya, jangan narik istri orang atau jangan narik suami orang lah, mentang-mentang disuruh seperti itu biar uangnya banyak, biar uangnya nggak habis-habis katanya gitu ya. Nantinya malah main tarik suami siapa main tarik aja, yang nggak boleh ya Bu ya. Jangan sampai timbatin, nauzubillah min dzalik ya. Atau ada yang duren ya, karena di jamaah kita juga banyak duren. Nah siapa tahu di sini antara duren dan gadis lama ya bisa ketemu, bisa cocok gitu ya. Karena kalau sesama ini kan lebih nyambung lah ya gitu, lebih nyambung untuk ke zikrullahnya itu gitu. Ada kalau yang nggak nyambung itu ya beda aja. Kalau udah nyambung itu insya Allah akan ke nikmat berzikirnya itu akan terasa ya Bu ya. Jadi itu jangan sampai kita mengabaikan hal-hal yang kecil untuk menuju kepada yang luar biasa ya Bu ya. Jadi itu bukan, ini saya hanya berbagi pengalaman, gitu ya, berbagi pengalaman. Sempat saya waktu di musola atas itu saya membela ibu-ibu karena saya ya, tapi pembelaan yang salah ya, karena itu di luar, emang tidak boleh seperti itu gitu. Jadi saya ralat. Insya Allah bapak-bapak mah ibu-ibu nggak diajak ayo pak yuk kita yuk gitu ya, nggak diajak juga dengan usapan-usapan kita, belayan-belayan kita. Yakin itu sudah tertarik ini dengan sendirinya, yakin aja. Nggak mesti kita ngomong yuk kita ini, enggak, dengan cara yang tadi itu bahasa tubuh dan isyarat-isyarat itu. Yakin kalau suami yang normal mah gage-gage bae wis paham maksud dan tujuan dari sang istrinya gitu ya. Iya, dan alhamdulillah ini ya,
pas hari ini adalah hari pernikahan kami yang ke 32 tahun. Alhamdulillah Bu ya, berkat doa-doa semuanya, berkat doa dari semuanya. Kami waktu itu nikah pada tanggal 14 Januari 1991 dan sekarang 14 Januari 2023. Jadi alhamdulillah kami sudah menikah selama 32 tahun. Itu enggak sepi dari ujian Bu ya. Alhamdulillah sampai detik ini, dan semoga hanya maut yang memisahkan ya, karena sebelum ini luar biasa Bu ya. Kita bisa seperti ini bukan tanpa ujian, tanpa godaan, tanpa rintangan. Kerikil-kerikilnya itu bukan kerikil kecil-kecil lagi, kerikil-kerikil tajamnya itu luar biasa ya Bu ya. Jadi semoga semuanya ya nih yang masih muda-muda, yang sudah tua juga bertahan sampai maut memisahkan ya. Dan nanti malam rutinitas di Mekar Mulia ya Bu ya, habis isya ya. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf atas semua kekurangan dan kesalahan kami di sini, baik dalam sajian dan juga tempat. Atas kesalahan saya baik dalam kata-kata maupun tingkah laku, dan terima kasih atas doa-doanya. Semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.